Kensa Gopi, seri 24, Raden Pandu Dewonoto yang jatuh cinta. Prabu Kunti Bojo sangat berterima kasih kepada Raden Pandu Dewonoto yang telah membunuh Prabu Gurawongso. Demikian juga para putra Mandura. Dewi Kunti sangat mengagumi Raden Pandu Dewonoto. Ia tampan, sakti, putra mahkota, dan yang lebih penting, telah berjasa bagi negerinya, Mandura. Ada perasaan aneh yang menjalar di hatinya. Demikian juga yang terjadi dengan Raden Pandu Dewonoto. Setiap ia melirik Dewi Kunti, hatinya berdesir. Suatu ketika mereka saling melirik, sehingga lirikan matanya saling beradu. Namun secara bersamaan mereka saling membuang muka. Hari itu Raden Pandu Dewonoto dan para punokawan sempat dijamu makan malam. Dewi Kunti sangat bergairah melayani tamu-tamunya. Sedangkan Raden Pandu Dewonoto mencari kesempatan untuk bisa saling bertegur sapa dengan Dewi Kunti. Dan kesempatan itu tiba. Dewi Kunti masih malu-malu kucing menanggapi setiap pertanyaan maupun ungkapan yang disampaikan oleh Raden Pandu Dewonoto. Gatal rasanya bagi Bagong kalau tidak berceloteh. Kang, aku mau pulang saja kok. Lah kenapa, Gong? Petruk yang menyahut. Aku nggak tahan melihat Dewi Kunti dan Gusti Pandu. Jadi ingat Bone Panjul, Ji. Lah Dewi Kunti kok disamakan bojomu, Gong? Garing yang menyahut. Cepet, Kang, panggilkan Gojek. Dapurmu, Gong. Malam itu Raden Pandu Dewonoto dan para punokawan diminta untuk bermalam di Mandura. Raden Pandu Dewonoto sedikit kecewa karena tidak bertemu dengan Raden Basudewa sahabatnya. Ia juga ikut berprihatin terhadap peristiwa yang menimpa Dewi Mairah. Di pagi harinya, Ki Lurah Semar mengajak untuk segera pamit melanjutkan topong rame. Tidak baik jika berlama-lama berada di negeri Mandura. Pasti akan banyak godaan yang akan dihadapi dan akan mengurangi arti dari laku topo itu sendiri. Dengan berat hati, Raden Pandu Dewonoto berpamitan kepada keluarga Mandura. Tak terkecuali kepada Dewi Kunti. Sesungguhnya Dewi Kunti sangat kecewa dengan perpisahan itu. Namun dengan tabah ia merelakannya, dengan harapan suatu saat akan bertemu kembali. Sementara itu, Dewi Mairah di Kasatrian merasa pusing dan mual-mual. Ia mengira sedang masuk angin. Dipanggil seorang inang yang terampil kerokan. Namun mual dan pusingnya tak kunjung reda. Justru sebentar-sebentar pergi ke kamar kecil muntah-muntah. Wela, jelas ngidam ini, batin Mbok Inang yang sudah berpengalaman itu. Kok masih mual, Mbok Mban? Keluh Dewi Mairah. Obatnya bukan kerokan, Gusti Putri, tetapi rujak buah, biar nanti dibuatkan. Mbok Emban bersama beberapa inang yang lain segera membuat rujak buah untuk Dewi Mairah. Dewi Kunti juga diberitahu akan hal itu. Dan kabar itu akhirnya tersebar dengan cepat ke para punggawa. Dewi Mairah ngidam. Sementara itu, Kionto Gubo juga telah mendengar kabar tentang peristiwa Dewi Mairah dan Prabu Gurawongso. Namun ia tidak berani mengabarkan kepada Raden Basudewa. Karena jika demikian, nanti dikira hanya untuk mencari alasan mengusirnya.
Hampir 3 pekan Raden Basudewa menginap di Widoro Kandang. Bagaimanapun juga, ia sebagai putra mahkota harus pulang ke Keraton Mandura. Nih, aku akan sering datang ke Widoro Kandang ini. Namun besok pagi aku harus pulang ke Kasatriyan. Begitu cepat, Raden. Kionto Gopo berdebar-debar ketika Raden Basudewa berpamitan kepadanya. Ia bersikap seolah tidak tahu peristiwa yang menimpa Dewi Mairah. Ia pun juga tidak memberitahu hal itu kepada Ken Sagopi. Pagi-pagi benar, hari masih gelap, ketika seekor kuda yang besar dengan penunggang yang tampan dan gagah keluar dari kademangan Widoro Kandang, berderap tidak begitu cepat. Dialah Raden Basudewa. Perhitungannya, sebelum petang hari, pasti sudah sampai di Kasatriyan bertemu dengan istrinya Dewi Mairah. Ia pun akan melampiaskan kerinduannya kepada istrinya itu. Istriku, aku segera datang. Gumamnya kepada diri sendiri sambil tersenyum. Bersambung. Orang yang telah terjerat nafsu asmara akan lupa segalanya.